Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali untuk mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Kali ini kita masuk ke pertemuan kedua mengenai pembuatan keputusan. Oke, di sini kita akan membahas beberapa definisi SPK menurut Simon dan Mintzberg ya. Oke. Proses pembuatan keputusan di sini diawali dari cara bagaimana menerima informasi dari decision support system dengan cara mengetahui peranan laporan dan pemodelan matematis dalam pemecahan masalah. Yang kemudian didefinisikan terminologinya dan kelemahannya, hingga berbentuk tampilan informasi yang bervariasi tergantung daya kemudahan penggunaan dan daya keputusan. Oke, di sini menurut Simon, keputusan berada dalam kondisi yang berkesinambungan antara keputusan yang terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Keputusan yang terprogram di sini bersifat berulang-ulang dan rutin pada suatu tingkat tertentu dan prosedur telah ditetapkan untuk menanganinya, sehingga hal tersebut tidak dianggap suatu hal yang baru. Contohnya, ya, untuk keputusan terprogram atau keputusan terstruktur adalah misalkan ada seorang manajer produksi di sebuah perusahaan, ya, selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan. Nah, kegiatan ini dilakukan secara rutin, ya. Kenapa? Karena melihat kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah produksi agar pada saat produksi tidak kehabisan bahan baku di tengah produksi suatu produk. Sedangkan keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang bersifat baru, tidak terstruktur dan tidak berurut. Tidak ada metode yang biasa yang siap untuk menangani masalah dengan alasan tidak ada metode yang muncul sebelumnya, karena memiliki presisi yang bersifat kompleks. Contohnya, misalkan ada Pak Darwin, seorang manajer keuangan pada sebuah perusahaan, ya. Nah, pekerjaan pada keuangan yang dibutuhkan Pak Darwin harus hati-hati dalam menginvestasikan serta mengolah keuangan pada perusahaan tersebut. Di sini pada saat dibutuhkan, mesin di pabrik harus menghitung dengan cermat sebelum melakukan investasi pada mesin yang akan dibeli, agar investasi yang dilakukan tidak merugikan perusahaan. Di sini maka Pak Darwin harus membuat keputusan untuk menginstal keuangan dengan cermat, ya. Di sinilah yang disebut dengan keputusan tidak terprogram. Keputusan yang dilakukan tidak dilakukan secara berulang-ulang. Keputusan yang diambil pada saat yang memang diperlukan, gitu ya. Itu disebut dengan keputusan tidak terprogram. Oke, di sini ada fase pemecahan masalah, ya, menurut Simon. Ada 4, ada intelligent, design, choice, dan implementasi. Ya. Intelligent atau kecerdasan di sini terdiri atas menemukan atau mengidentifikasikan dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi. Mengapa masalah itu terjadi, di mana, dan akibat apa yang dialami oleh perusahaan. Sedangkan pada fase kedua, ya, desain, rancangan atau desain melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah, ya, itu masuk ke dalam rancangan. Sedangkan ketiga, choice, ya, atau pilihan, adalah tentang memilih alternatif solusi yang ada. Jadi di sini kita telah melakukan desain, ya, ada solusi. Nah, di sini kita menentukan pilihan solusi apa, ya, atau solusi mana yang akan kita pakai nantinya. Yang keempat, implementasi, ya, di bagian terakhir, tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi beberapa baik kerja solusi tersebut. Jadi di sini kita melakukan implementasinya dari solusi yang telah kita pilih. Oke, kalau secara umum, ya, dibagi menjadi 3 dari yang 4 fase tersebut, ya. Nah, ini choice nanti akan masuk ke dalam ke desain. Oke, maka akan terbentuk menjadi 3 fase, yaitu intelligent, design, dan review.
Oke, di sini aktivitas intelijen ya. Tahapan ini mencari kondisi dalam lingkungan yang memerlukan pemecahan. Aktivitas ini berkaitan dengan langkah-langkah analisis bagian sistem secara urut atau berproses dari tingkat sistem untuk mencari tanda adanya masalah. Ya, di sini masuk ke dalam intelijen. Kemudian desain, menemukan atau mengembangkan dan menganalisa kemungkinan tindakan yang akan dilakukan. Pada tahap ini harus sesuai dengan langkah-langkah, mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif yang terbaik. Untuk apa? Untuk menuju kepada tahap aktivitas pemilihan. Sedangkan untuk review, ya, review di sini ada implementasi dan follow up, yaitu memberikan penilaian ulang terhadap pilihan yang telah dilakukan dari mana, dari desain yang tadi sudah ditentukan ya. Kemudian pada tahap ini berhubungan dengan langkah pengimplementasian, ya, pengimplementasian dari pemecahan dan penindaklanjutannya. Oke, ada peranan keputusan menurut Mintzberg ya, dibagi menjadi 3. Ada interpersonal, ada peran informasional, kemudian ada peran decisional. Oke. Oke, saya akan jelaskan untuk peran interpersonal roles ya. Kategori peran antar pribadi ini adalah kategori peran seorang manajer untuk memberikan informasi dan ide ya. Pada tahapan interpersonal ini menjadi terdapat 3 peran manajer yang digolongkan ke dalam kategori interpersonal roles atau peran antar pribadi, di mana ketiga peran tersebut adalah adanya sosok atau figur, kemudian ada pemimpin atau leader, kemudian yang ketiga adalah penghubung atau liaison. Nah, untuk sosok atau figur ya, seorang manajer di sini memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan, di mana seorang manajer diharapkan menjadi sumber inspirasi. Sebagai contoh, di sini seorang manajer biasanya akan melakukan hal-hal seremonial seperti menghadiri acara pemotongan pita, ya, untuk acara-acara peresmian, kemudian menandatangani dokumen legal atau hukum, kemudian menyapa tamu perusahaan dan menjadi tuan rumah resepsi. Kemudian yang kedua, interpersonal roles yang kedua yaitu pemimpin sebagai pemimpin, di mana seorang manajer bertugas sebagai pemimpin dalam tim, ya, atau sebuah departemen atau sebuah organisasi. Di sini juga menyeleksi dan melatih karyawannya serta mengelola kinerja dan memotivasi karyawannya. Nah, kemudian interpersonal roles yang ketiga itu sebagai penghubung, di mana seorang manajer harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal perusahaan maupun kontak eksternal perusahaan. Di sini contohnya dapat berpartisipasi dalam pertemuan dengan perwakilan dari divisi atau departemen lain atau organisasi lainnya. Nah, yang kedua yaitu selain menjadi interpersonal roles, yaitu menjadi informational roles atau peran informasi. Ya, peran informasional. Di sini ada 3 peran yang tergolong dalam informational roles, yaitu sebagai pemantau atau monitor. Yang kedua, sebagai penyebar informasi atau diseminator. Kemudian ketiga, sebagai juru bicara atau spokesperson. Ya, di sini kalau sebagai pemantau, ya dalam peran pemantau ini seorang manajer berperan sebagai pencari informasi ya berkaitan dengan industri dan organisasinya. Di sini seorang manajer juga membantu tim yang dipimpinnya baik dari segi produktivitas, kinerja, maupun kenyamanan kerja anggota timnya. Kemudian sebagai penyebar informasi ya atau diseminator. Di sini seorang manajer harus menyebarkan dan mengkomunikasikan informasi tersebut ke orang lain yang ada di dalam organisasinya atau mengkomunikasikan informasi tersebut ke anggota timnya atau karyawannya yang berkaitan lainnya di dalam perusahaan. Contoh penyebar informasi, ya seorang manajer seperti menyampaikan memo, email, atau laporan kepada bawahannya mengenai informasi dari keputusan yang telah diambil.
Kemudian peran yang ketiga yaitu sebagai juru bicara, di mana seorang manajer berperan sebagai juru bicara yang meneruskan informasi tentang organisasinya dan tujuan organisasinya ke pihak luar. Oke, kemudian ada peran ketiga yaitu sebagai decisional roles atau peran pengambilan keputusan. Oke, keempat peran. Seorang manajer di sini juga berperan sebagai wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding. Ya, di mana keempat peran tersebut ke dalam kategori decisional roles atau peran pengambilan keputusan. Oke, peran pertama dari peran pengambilan keputusan itu sebagai wirausahawan atau entrepreneur, di mana seorang manajer harus mampu membuat suatu perusahaan dan mengendalikannya untuk kemajuan organisasinya. Ya, di sini peran manajer di sini untuk memecahkan masalah dan menghasilkan ide-ide baru serta menerapkannya ke dalam organisasi. Seorang manajer juga harus merencanakan masa depan organisasinya. Ya, jika seorang manajer tidak mempunyai ide-ide baru, maka perusahaan tersebut tidak dapat berkembang dengan baik. Ya. Oke, tujuannya tersebut adalah untuk membuat proyek-proyek perbaikan dan peningkatan kualitas dan produktivitas. Untuk apa tujuannya? Pasti untuk meningkatkan perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua sebagai pemecah masalah atau disturbance handle. Di sini setiap organisasi pasti menemukan masalah dan hambatan dalam operasionalnya. Ketika suatu permasalahan atau hambatan terjadi, ya, manajer harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Dan jika terjadi konflik di antara anggota timnya, manajer harus menjadi penengah dan mencarikan alternatif strategis untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, decisional roles yang ketiga yaitu sebagai pembagi sumber daya atau resource allocator, di mana seorang manajer juga berperan sebagai pembagi sumber daya, yaitu menentukan di mana sumber daya tersebut harus dialokasikan, ya, untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sumber daya yang dimaksud di sini dapat berupa dana, tenaga kerja, material, mesin, dan sumber daya lainnya. Oke, yang keempat sebagai apa? Sebagai negosiasi, ya, negosiator. Seorang manajer adalah juga seorang negosiator, berpartisipasi atau mengambil bagian dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk apa? Memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaannya. Di sini adalah fungsi manajer, yaitu sebagai peran pengambilan keputusan untuk decisional roles-nya. Oke, contohnya, ya, dari peran decision pembuatan berbagai keputusan dapat dicontohkan pada kasus semi struktur dalam dunia entrepreneurship, ya. Di sini, seorang entrepreneur atau pengusaha, maka peningkatan hal yang bersifat permanen dilimpahkan kepada organisasi, seperti pembuatan keputusan untuk menambah jalur produk baru, ya, atau menghilangkan produk tertentu. Di sini karena apa? Karena kita dilihat tidak ada tingkat penjualannya tidak baik, ya. Di sini mengubah struktur organisasi atau mengimplementasikan CBIS dan sebagainya. Nah, pelaku yang menangani gangguan ketika manajer berperan sebagai disturbance handler, ya, maka ia akan memecahkan masalah yang belum diantisipasi. Ia juga membuat keputusan untuk merespon gangguan yang timbul, seperti perubahan dalam ekonomi, ancaman dari pesaing, serta masalah yang berkaitan dengan lingkungan luar. Oke, di sini ada the problem solving system, ya. Menurut Stephen L. Alter memberikan pengetahuan dalam membedakan antara tingkat dukungan penunjang keputusan. Oke, di sini ada, ya, retrieve information element, analysis interval sampai dengan make decision, ya. Di sini jenis DES yang memberikan dukungan paling sedikit adalah jenis yang memungkinkan manajer untuk meretrieve, ya, atau menerima information element, ya, dapat melakukan query terhadap database yang memperoleh gambaran. Di sini, kemudian dukungan yang sedikit lebih besar
yang diberikan oleh Decision Support System yang memberikan kemampuan manajer untuk menganalisis keseluruhan file tersebut sebagai bentuk laporan khusus. Oke, kemudian ketiga, dukungan yang lebih besar lagi dicukupi oleh sistem membuat laporan standar dari beberapa file, laporan khusus, dan laporan berkala. Sedangkan estimate decision consequence, propose decision, serta make decision di sini menggunakan model matematis. Ya, jadi sudah lebih tersistem. Oke. Oke, dukungan keputusan yang lebih banyak lagi diberikan oleh model dapat menawarkan keputusan dapat digunakan oleh manajer untuk membuat keputusan. Ya, di sini jenis keputusan dikemukakan oleh Alton mencakup sistem yang memberikan ketiga output dasar. Oke, di sini ada pendekatan pengambilan keputusan ada dua pendekatan pengambilan keputusan, yaitu pertama berdasarkan fakta, kedua berdasarkan pengalaman. Fakta bekerja secara sistematis dengan mengumpulkan semua fakta mengenai suatu masalah. Ya. Jika fakta-fakta yang dikumpulkan salah, maka pengambilan keputusan juga kemungkinan akan salah. Ya. Berdasarkan pengalaman, dapat memutuskan pertimbangan pengambilan keputusan berdasarkan pengalamannya. Seseorang bisa mengambil keputusan berdasarkan kasus atau berdasarkan permasalahan yang pernah dialaminya. Ya, itu berarti berdasarkan pengalaman. Oke. Di sini ada 3 pendekatan pengambilan keputusan, yaitu ada rasional analitis, ada intuitif emosional, dan ada perilaku politis. Rasional analitis di sini mempertimbangkan semua alternatif dengan segala akibat dari pilihan yang diambilnya, yaitu menyusun segala akibat dan mempertimbangkan segala pilihan yang pasti dan memilih alternatif yang memiliki hasil maksimum. Pendekatan rasional di sini merupakan sebuah proses, ya, langkah demi langkah yang sistematis untuk mengambil keputusan. Oke, kemudian intuitif emosional, model ini lebih menyukai kebiasaan, pengalaman, perasaan mendalam, pemikiran yang reflektif dan naluri dengan menggunakan proses alam bawah sadar. Jadi di sini berdasarkan intuitif emosional dari seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu perilaku politis. Model keputusan individu dengan melakukan pendekatan kolektif, di mana metode yang umum dibagi menjadi 4, yaitu metode tawar-menawar, mix scanning, agregatif, dan keranjang sampah. Oke, saya akan coba jelaskan. Untuk metode tawar-menawar atau eksperimental di sini merupakan model paling mendasar dalam aktivitas organisasi, yaitu penyelesaian pengambil keputusan melalui negosiasi. Hasil keputusannya diperoleh melalui proses tawar-menawar yang melelahkan biasanya, ya, karena panjang. Mungkin kedua belah pihak sama-sama alot, saling mempertahankan pendapatnya. Oke, contoh keputusan ini, ya, contoh keputusan untuk metode tawar-menawar misalkan seperti di saat kita sedang melakukan tawar-menawar di pasar tradisional, ya, antara penjual dan pembeli pasti akan saling bernegosiasi. Ya, untuk pembeli yang kurang suka menawar pasti akan cepat mencapai kesepakatan harga. Namun, untuk bagi pembeli yang perhitungan, ya, pasti akan butuh waktu yang lama dalam tawar-menawar. Dan jika harga akhir tidak sesuai dengan yang diharapkan, bisa jadi pembeli tidak jadi membeli barang yang diinginkan. Maka dari situ, ya, proses tawar-menawar ini begitu melelahkan dan kadang tanpa hasil yang baik. Oke, kemudian yang kedua yaitu metode peninjauan kembali atau mix scanning. Metode ini menawarkan suatu kompromi antara keputusan rasional dan inkrementalisme, di mana maksud kompromi di sini adalah bahwa para pengambilan keputusan dimungkinkan membuat keputusan yang besar yang mempunyai dampak jangka panjang dan juga keputusan dengan ruang lingkup terbatas. Di sini mereka juga dapat menggabungkan dua perspektif tersebut, yaitu yang berjangka panjang dan luas,
dengan yang sempit, bertahap, dengan maksud mencegah mereka membuat keputusan inkremental yang kurang melihat jauh ke depan. Contohnya di sini yaitu, misalkan saat kita memutuskan untuk pindah kerja atau resign, ya, pasti kita akan berpikir jauh. Apakah di tempat kerja yang baru nanti akan lebih baik dari yang sekarang? Ya, pastinya kita tidak mau gegabah dengan mengambil keputusan secara cepat. Karena apa? Karena dampaknya pasti akan ada penyesalan jika nantinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, maka dari itu kita pasti akan memikirkan matang-matang dalam membuat keputusan. Nah, ini yang disebut dengan metode peninjauan kembali atau mixed scanning. Oke, kemudian yang ketiga metode agregatif ya. Di sini metode ini mencakup antara lain teknik DLP dan teknik-teknik pengambilan keputusan berkaitan, di mana seringkali metode ini memanfaatkan konsultan dan tim-tim staf yang bekerja keras dalam merumuskan kebijakan-kebijaksanaan politik. Ya, contohnya di sini, misalkan seperti di saat kita, ya contohnya orang awam ya, terkena masalah hukum. Maka kita pasti akan menemui ahli hukum seperti pengacara, atau mungkin kita membawa saksi dari pihak kita untuk mengambil keputusan dalam masalah hukum. Ya. Di sini kita pasti memerlukan orang-orang ahli di bidang tersebut untuk apa? Untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini kita menggunakan metode agregatif. Sedangkan yang keempat, metode keranjang sampah, ya. Nah, model ini dikembangkan oleh Marsh dan Olson, ya, di mana merupakan hasil evaluasi dari Carnage model dan incremental decision process model. Ya. Garbage scan model menggambarkan bagaimana alur setiap keputusan dibuat dan dalam organisasi secara keseluruhan. Dalam model keranjang sampah ini menolak model rasional, bahkan rasional incremental yang sederhana sekalipun. Oke. Garbage scan model ini memiliki 4 konsekuensi antara lain. Solusi dapat saja terbentuk meskipun organisasi tidak sedang mengalami masalah. Kemudian, pilihan dapat ditentukan meskipun terkadang tidak memecahkan permasalahan. Yang ketiga, permasalahan dapat berlarut-larut karena apa? Karena partisipan biasanya terbiasa dengan masalah yang terjadi dan menyerah untuk menyelesaikannya. Ya. Tidak semua masalah dapat dipecahkan. Nah, ini yang disebut dengan metode keranjang sampah. Ya. Di mana di sini menggambarkan bagaimana alur setiap keputusan dibuat. Di sini intinya keputusan yang kita ambil di sini intinya tidak terpakai ya. Di sini metode keranjang sampah. Kenapa? Solusi tidak semua masalah di sini tidak semua masalah di sini dapat terpecahkan. Jadi kita mengambil keputusan yang mungkin bisa dikatakan keputusan yang sia-sia. Garbage scan model di sini cocok untuk digunakan pada pengambilan keputusan pada keadaan problematik dan dengan informasi mengenai permasalahan yang sangat minim. Iya, kalau dengan permasalahan sangat besar nanti akan jadi kompleks ya, nanti bisa jadi mempengaruhi yang lainnya. Karena apa? Keputusan yang kita ambil itu tidak bermanfaat gitu. Oke, dukungan keputusan dilihat dari tujuan decision support system ya. Di sini dimaksudkan tidak untuk mengganti tugas dari manajer sebagai pengambil keputusan yang menunjukkan hubungan antara struktur masalah dan derajat atau tingkat dukungan yang dapat diberikan oleh komputer. Oke, pada pertemuan kemarin ya, pertemuan 1 kita sudah membahas mengenai keputusan yang struktur, semi struktur dan unstruktur, di mana keputusan struktur ini semua keputusan diambil oleh komputer. Contohnya apa kemarin? Contohnya misalkan kita memberikan sensor pada sebuah pintu di mana akan menangkap suhu tubuh manusia ya. Jika tertangkap suhu tubuh manusia, maka pintu tersebut akan terbuka. Nah, ini berarti keputusan seluruhnya diambil oleh komputer. Nah, semi struktur di sini berarti ada perpaduan ya, di mana keputusan ini diambil oleh komputer dan oleh manajer. Nah, kalau untuk yang unstructured berarti keputusan ini sepenuhnya berada di tangan manajer. Oke, saya rasa demikian penjelasan untuk pertemuan kedua kali ini. Semoga dapat dipahami. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.